Buku ini merupakan hasil kolaborasi antara seorang filsuf dan seorang ahli psikoterapi. Berani Tidak Disukai membawa kita dalam perjalanan pemikiran yang menggerakkan tentang kehidupan, kebahagiaan, dan cara pandang terhadap diri kita sendiri. Buku ini merangkum pandangan filosofis Adlerian tentang bagaimana mencapai kebahagiaan dengan mengambil tanggung jawab atas hidup kita. Fokusnya adalah pada bagaimana merasa baik tentang diri kita tanpa terlalu bergantung pada persetujuan orang lain. Dalam buku ini, pandangan tentang kebahagiaan didasarkan pada pandangan filsafat Adlerian yang mengambil inspirasi dari pemikiran Alfred Adler, seorang psikolog dan filsuf asal Australia. Adlerianisme menekankan pada pentingnya mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi, mengatasi perasaan rendah diri, dan memandang kehidupan sebagai tanggung jawab yang perlu dijalani dengan tekad. Pandangan tentang kebahagiaan dalam buku ini mencangkup beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah kebahagiaan sebagai pilihan. Yang kedua, tidak bertanggung pada persetujuan orang lain. Yang ketiga, mengambil tanggung jawab. 4. Menerima keterbatasan dan kekuatan. 5. Mengikuti impian dan tujuan pribadi. Pandangan tentang kebahagiaan dalam Berani Tidak Disukai merangsang kita untuk melepaskan ekspektasi dan pandangan eksternal yang dapat menghalangi kita meraih kebahagiaan sejati. Ini menekankan bahwa kita memiliki kendali atas perasaan dan tindakan kita, serta mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada faktor di luar kendali kita. Berani Tidak Disukai mendorong kita untuk menjelajahi konsep diri dan menggali akar dari keyakinan dan pola pikir kita. Buku ini mengajarkan bahwa memahami diri sendiri adalah langkah awal dalam menghadapi tantangan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, konsep menjelajahi diri mengacu pada proses penelusuran dan pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri. Idenya adalah bahwa untuk meraih kebahagiaan yang sejati dan hidup yang bermakna, penting bagi kita untuk benar-benar mengenal diri kita sendiri, termasuk keyakinan, nilai-nilai, dan pola pikir yang membentuk tindakan kita. Beberapa poin penting dalam konsep menjelajahi diri ini, yang pertama itu adalah refleksi mendalam, yang kedua mengenal pola pikir, 3. Memahami nilai-nilai pribadi, 4. Pengakuan terhadap kekuatan dan keterbatasan, 5. Melampaui identitas eksternal, 6. Pertumbuhan pribadi. Menjelajahi konsep diri adalah perjalanan yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermakna. Dengan menggali lebih dalam tentang diri kita dapat meraih pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dan tujuan hidup kita, serta mengarah pada perubahan positif dalam diri kita. Buku ini membantu kita memahami bahwa keterbatasan adalah bagian alami dari kehidupan, namun kita juga memiliki kekuatan yang bisa dikembangkan. Dengan mengenali potensi kita bisa tumbuh menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Dalam buku ini, konsep keterbatasan dan kekuatan merujuk pada pengenalan dan penerimaan terhadap aspek positif maupun negatif dari diri kita. Hal ini mendasarkan pada pemikiran bahwa kita semua memiliki keterbatasan dan kelemahan, tetapi juga memiliki potensi dan kekuatan yang dapat kita kembangkan. Beberapa poin penting dalam konsep ini yaitu adalah yang pertama, penerimaan diri, yang kedua, keterbatasan sebagai bagian manusia, 3. Mengembangkan kekuatan, yang keempat, rasa percaya diri, 5. Transformasi pribadi, dan yang keenam, mengatasi ketakutan dan keraguan. Dengan memahami konsep keterbatasan dan kekuatan, kita dapat membentuk hubungan yang lebih sehat dengan diri kita sendiri. Ini memberi kita kemampuan untuk merasa lebih percaya diri, lebih berani menghadapi tantangan, dan meraih potensi penuh dari diri kita sendiri. Salah satu inti dari buku ini adalah mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas pilihan kita dan cara kita merespon dunia di sekitar kita.
Ini memberi kita kendali atas kebahagiaan dan kepercayaan kita. Dalam buku ini, konsep tanggung jawab atas pilihan mengacu pada ide bahwa kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespon situasi dalam hidup. Ini berarti kita memiliki kebebasan untuk memilih sikap, tindakan, dan pandangan kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Beberapa poin penting dalam konsep ini yaitu adalah yang pertama, pilihan dalam persepsi, 2 tanggung jawab terhadap perasaan, 3 pilihan dalam tindakan, 4 pentingnya kesadaran, 5 penerimaan konsekuensi, dan yang keenam itu adalah pemberdayaan diri. Dalam intinya, konsep tanggung jawab atas pilihan mengajarkan kita bahwa pembuatan keputusan dalam hidup kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita merespon situasi. Dan ini membantu kita meraih kontrol atas kebahagiaan dan kualitas hidup kita. Jadi, berani tidak disukai mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam ekspektasi dan persetujuan orang lain, melainkan untuk menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Buku ini memberi kita alat untuk mengatasi tantangan dan tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan bahagia. Pesan utama dari buku ini adalah tentang pembebasan diri dari harapan eksternal, persetujuan orang lain, dan pandangan negatif terhadap diri sendiri. Buku ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab pribadi atas kebahagiaan dan hidup kita sendiri. Konsep-konsep Adlerian yang dijelaskan dalam buku ini merangkul gagasan bahwa kita bisa hidup lebih bahagia dan lebih bermakna dengan mengembangkan pandangan diri yang sehat, mengenali nilai-nilai pribadi, dan mengambil kendali atas tantangan atau tanggapan kita terhadap dunia di sekitar kita. Dari pembahasan dalam buku ini, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan yang kuat. Yang pertama itu adalah kebahagiaan bukan dari eksternal. Yang kedua, mengenal diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab dan kekuasaan. 4, penerimaan dan pertumbuhan. Dan yang kelima, meraih kebahagiaan sejati. Kesimpulan utama dari buku ini adalah bahwa hidup yang bermakna dan bahagia berasal dari diri kita sendiri, bukan dari pengakuan eksternal. Dengan mengenali diri, mengambil tanggung jawab atas pilihan kita, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan lebih autentik. Terima kasih telah menonton video ini di saluran Ahmad NH. Jika Anda tertarik dengan topik ini, jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Oh iya, untuk kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai buku ini dan ingin membaca lebih dalam mengenai buku ini, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi, karena di sana untuk linknya sudah saya sediakan. Kalian tinggal klik aja untuk linknya. Ada satu kata yang sangat-sangat menarik dari buku ini, itu adalah: jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin. Saya Ahmad NH, terima kasih.